perjanjian dan syarat. Berarti kau membuat suatu perjanjian dan harus mematuhi syarat yang kau tetapkan. Benar. Nen adalah kemampuan yang sangat dipengaruhi oleh jiwa. Semakin besar kesiapan jiwa, makin besar kekuatan. Tetapi, resiko yang ditanggung juga semakin berat. Aku telah bersumpah untuk menggunakan sebagian besar kekuatan Nenku untuk memusnahkan laba-laba. Batasan itu pun telah ditentukan. Kalau sampai aku menyerang orang selain laba-laba dengan rantai, aku akan kehilangan nyawaku. Di jantungku ini telah tertancap pedang, Nen. Kemampuanku dibentuk dari dendam yang terlahir karena kejahatan. Kekuatan ini sama sekali tidak mempan terhadap orang selain laba-laba. Karena pada kalian, aku mau mengatakannya. Jangan ceritakan pada orang lain ya. Kenapa? Kenapa kau menceritakannya? Itu hal yang penting kan? Kilua. Aku juga tidak tahu kenapa aku menceritakannya. Mungkin karena kewaspadaanku telah berkurang setelah memimpin mereka mati. Gawat. Masih ada yang tersisa. Di antara anggota mereka yang masih hidup ada orang yang memiliki kemampuan yang membaca memori. Dengan kemampuannya itu dia mampu membaca informasi yang dibutuhkannya hanya dengan menyentuh tubuh targetnya. Tapi tetap saja dia mampu mengetahuinya dari ingatan kita. Seandainya hal ini sampai ketahuan olehnya, Kurapika tidak mungkin bisa menang. Apa maksudmu dengan menarik diri dari sini? Sesuai dengan yang kukatakan, malam ini kita meninggalkan tempat ini. Hari ini kita telah mendapatkan semua hartanya, jadi semuanya sudah selesai. Masih belum. Si pengguna rantai itu masih ada. Kau masih belum melupakannya? Ya, tentu saja belum. Aku takkan pergi dari sini sebelum berhasil membalaskan dendam Ubo. Nobunaga, sudah, hentikan. Ini adalah perintah dari pimpinan. Benarkah itu adalah perintah sebagai seorang pimpinan? Apa benar itu, Urol? Ayo tangkap, ayo. Itu untukku. Ayo, ini untukku, aku dapat. Itu milikku. Mula-mula, aku hanya menginginkannya. Nobunaga, sekarang jawablah pertanyaanku ini. Sebelumnya kami tidak tahu kalau si pengguna rantai itu adalah Kurapika. Makanya hal itu tidak terbongkar, tapi sekarang berbeda. Kalau begitu, kita berusaha saja untuk tidak mendekatinya. Lagi pula, mereka kan masih belum menyadari kalau kita berdua punya hubungan dengan Kurapika. Itu benar. Aku telah mengadakan kontak dengan Hiyosoka. Apa katamu? Dengan Hiyosoka. Jadi, dia juga laba-laba ya? Dia tahu bahwa aku adalah si pengguna rantai. Kami telah mengadakan perjanjian, tapi dengan matinya pimpinan laba-laba, aku tak tahu lagi tindakan apa yang diambilnya sekarang. Aku telah mencuri kemampuan meramal dalam bentuk puisi. Yang ketepatannya mencapai 100% dari seorang gadis. Puisi itu merupakan ramalan dari takdirmu yang terjadi dalam setiap minggu dalam bulan ini. Bagaimana Nobunaga? Sepertinya minggu depan 5 orang akan mati. Kalender yang berharga kurang 1 lembar. Bulan-bulan yang ditinggalkan akan sangat berduka. Bulan Januari membuat kesalahan yang sama. Seorang diri, dia terus mengejar bayang-bayang bulan November. Dedaunan bunga krisan layu dan berguguran. Jatuh ke bumi, mata merah yang dibasahi dengan darah. Meski begitu, laba-laba tak akan berhenti. Biarpun kehilangan setengah dari tangan dan kakinya. Biarpun hal yang lainnya akan sama. Tapi ramalan yang ditujukan untukku pun hasilnya sama. Mungkin ramalan anggota yang lain pun hasilnya akan sama saja. Satu hal lagi yang sudah ku mengerti, bahwa yang dimaksud dengan nama bulan dalam ramalan itu menunjukkan nomor anggota. Misalnya bulan November yang merupakan bulan ke-11. Itu adalah nomor anggota Ubu. Krisan adalah bulan 9. Mata merah bukan seseorang dari anggota kita, kan? Kemungkinan besar itu adalah si pengguna rantai. Mata merah? Aku jadi ingat, orang-orang yang warna matanya bisa berubah merah. apa itu berarti ada yang masih tersisa dari mereka? Apa maksudnya dia akan mati juga? Tidak tahu juga. Tadi disebutkan bahwa bumi lah yang selalu berwarna merah.
Sekarang kau sudah mengerti kan, Abu Naga? Kalau kita terus mengejar si pengguna rantai, bisa banyak jatuh korban. Tetapi kan, Biarpun masih banyak yang bisa menggantikan kemampuanku atau Nobunaga, tapi Suzuku dan Pakunoga sangat langka. Sebagai Ryodan tak boleh kehilangan mereka. Hari ini adalah hari Sabtu minggu pertama bulan September. Jika hari ini kita kembali ke markas utama, kita tidak akan berjumpa dengan si pengguna rantai itu minggu depan. Keuntungan dari kemampuan meramal adalah adanya kesempatan untuk menghindar dari ramalan yang buruk. Asalkan kita meninggalkan tempat ini dan tak usah bertarung dengan si pengguna rantai, maka ramalan itu tak akan 100% terjadi. Nobunaga, kau dan Ubu adalah bagian penyerang. Mati adalah sebagian dari tugas. Bukankah kalian sendiri yang telah memilih untuk berada di garis depan? benar. Shichiku, Pakunada, Sarnak, tugas utama mereka bertiga adalah bagian pengumpul informasi. Bagian yang sangat vital yang akan menentukan gerakan kelompok kita. Bukankah itu merupakan tugasmu untuk menjadi pelindung mereka? Benar tidak? Siapa sebenarnya di antara kita berdua yang telah memaksakan kehendak dengan melupakan posisi dalam Ryodan? Apa masih ada yang ingin kau katakan? Tidak. Bagaimana? Lebih baik segera dicari, karena kita telah mengetahui rahasia Kurapika. Bisa berbahaya kalau terus bersikap pasif. Kalau mau menghabisi mereka, lakukan sekarang juga. Memang wanita itu membahayakan bagiku. Tapi karena pimpinan mereka sudah mati, maka aku akan melakukan seperti apa yang dikatakan Gon. Aku akan berkonsentrasi untuk mendapatkan kembali mata emas satu sukuku. Mayatnya palsu. Kurapika? Hei, ada apa denganmu, Kurapika? Hai, tunggu. Kenapa tiba-tiba begitu? Dari Hiyosoka. Iya, Lalu Hiyosoka bilang apa? dia bilang mayatnya palsu. Apa? Memangnya ada yang seperti itu? Sepertinya di antara mereka ada yang mempunyai kemampuan untuk itu. Benar juga. Kalau dengan menggunakan Nen, membuat duplikat pun mungkin saja dilakukan. Benar. Seorang pemilik kemampuan Gugenkah pasti bisa melakukannya. Siap. Kenapa hal seperti ini tak terpikirkan olehku sebelumnya? Halo? Kurapika, ini aku. Senritsuya, ada apa? Komunitas telah menghentikan pencarian sisa anggota Ryodan. Apa? Sepertinya telah diketahui bahwa mereka berasal dari kota Ryusei. 10 Godfather juga telah memberikan perintah untuk menghentikan perang. Begitu ya? Kurapika, kau ada di mana sekarang? Kalau ada sesuatu akan kuhubungi. Kurapika, siapa itu tadi? Rekan kerjaku. Sepertinya komunitas telah menghentikan pencarian Ryodan. Hah? Penawaran uang imbalan bagi yang bisa menangkap Ryodan juga dianggap tidak ada. Tapi kenapa? Karena mereka berasal dari kota Ryusei. Apa? Apa itu benar, Kurapika? Tunggu dulu. Apa itu kota Ryusei? Kau ini benar-benar tidak tahu apa-apa, Gon. Dengar ya, yang namanya kota Ryusei itu adalah sebuah kota bagi orang-orang yang dianggap tidak pernah ada dalam masyarakat. Diktator merencanakan wilayah itu sebagai tempat pengisolasian. Tapi konon, sekarang tempat ini adalah kota yang dihuni oleh banyak jenis etis di dunia. Pokoknya, setelah terjadi berbagai perubahan, akhirnya kota itu menjadi daerah tak bertuan yang tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah manapun. Bisa dikatakan bahwa hampir 10 juta orang tinggal di situ dengan cara memanfaatkan kembali barang-barang buangan yang dibuang di situ. Tapi sebenarnya mereka mengirim senjata. Apa maksudnya? Bukankah Ryodan dan mafia itu... Aduh... Sebagai gantinya, dia memasok tenaga kerja. Karena orang yang dianggap tak pernah ada dalam masyarakat paling tepat untuk melakukan tindak kriminal. Sebenarnya, hubungan antara kota Ryusei dan komunitas sangatlah baik. Tapi Ryodan yang berasal dari kota Ryusei telah merusaknya. Kota dari beraneka ragam manusia, mungkin saja Ryodan adalah orang-orang yang paling istimewa di antara mereka.
Hei, Kurapika, kau mau kemana? Ada yang harus kulakukan. Setelah ini akan kuramal juga anggota yang lain. Sekarang tulis nama, tanggal lahir, dan golongan darah kalian masing-masing di kertas ini. Tidak boleh. Kenapa? Menangkap Ryodan sekarang pun tidak ada artinya lagi. Tapi, Sekarang uang imbalan yang ditawarkan untuk Ryodan sudah dihapuskan. Yang tersisa cuma tinggal resikonya saja. memang begitu. Tapi menangkap Ryodan itu sendiri bukanlah tidak berarti. Yang seperti itu namanya menyimpang dari tujuan semula. Apakah sudah lupa apa tujuan awal kita, Gon? Iya, Great Island. Benar. Pelelangan di Southern Peace dimulai 2 hari lagi. Kita harus berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Sebenarnya mengenai game itu, aku sudah punya rencana rahasia. Apa maksudmu dengan rencana rahasia? Sekarang masih rahasia. Kau ini, Gon. Kekerasan, cepat katakan. Hei, lepaskan, aku bisa tercekik. Pokoknya, masalah game serahkan saja padaku. Dan kita berusaha sedikit lagi untuk memburu Ryodan. Kau benar-benar punya rencana dan tidak cuma bohong, kan? Biarpun belum pasti itu berhasil sepenuhnya. Menurut perkiraanmu, kira-kira berapa persen? Persentase kemungkinan keberhasilan rencana itu. Kira-kira juga boleh. Kalau menurutku kira-kira sekitar 70%. 70%? Tidak, mungkin sekitar 60% saja. Iya. Kemungkinannya adalah 50 dibanding 50. Meskipun begitu jumlah yang lebih nyata dibandingkan 6 miliar dalam waktu 2 hari. Baiklah, aku mengerti. Mengenai masalah game kuserahkan padamu. Tetapi masalah Ryodan takkan bisa dilakukan kalau tidak ada kerjasama dari Kurapika. Jadi kalau Kurapika menolak, kau harus menyerah saat itu juga ya. Kalau ditentang dia selalu jadi lebih bersikeras. Seorang pengunjung bermata merah mendatangi tokomu. Setengah malaikat, setengah dewa kematian. Kau bisa menjual rahasia para bulan. Rahasia bulan November akan membuatnya paling senang. Dengan perantara pengunjung itu, kau akan bisa berdua saja dengan pria bersalib terbalik di suatu hari yang panas. Bulan April sang pengkhianat akan melepaskan diri dari kalender. Dengan ini tersisa hanya tinggal 6 lembar. Ramalan apa yang keluar? Coba kulihat. Lebih baik jangan. Kau bisa terkejut kalau melihatnya. Cepat serahkan. Iya, baiklah. Ini. Hah? Semuanya, lihat ini. Ini? Minggir. Coba aku lihat. Seorang pengunjung bermata merah mendatangi toko. Dia menawarkan berbagai pertukaran padamu. Kemudian pengunjung mengulurkan pedang perjanjian dan pergi dengan membawa rahasia para bulan. Laba-laba berkaki 11 terserang rindu kampung halaman dan akan kehilangan 5 kaki lagi. Janganlah meninggalkan tempat saat ini, karena kau pun termasuk salah satu dari kaki itu. Iosoka, jadi kamu yang sudah menjual Ubo. Ku minta kau jawab. Minggir. Tunggu, dengarkan dulu penjelasannya. Penjelasan? Aku tak butuh penjelasan. Bukankah sudah kujelaskan dan kusebutkan dia telah menjual Ubo? Tenang dulu. Bukankah pimpinan sudah bilang karena ini adalah ramalan, jadi bisa dihindari dengan tindakan? Hisoka, coba kau katakan apa yang telah terjadi minggu ini. Maaf, tidak bisa. Beraninya kau. Tapi aku sudah mengakui bahwa kalimat pertama yang tertulis di situ adalah suatu kenyataan. Aku mau bicara. Sabar dulu. Kenapa tidak bisa bilang? Kalau aku mengatakannya, itu sama saja dengan aku mengatakan hal yang tidak bisa kukatakan. Karena itu aku tidak bisa bilang. Bukannya aku tidak mau bilang, tapi tidak bisa bilang. Yang bisa kukatakan hanyalah sebatas itu saja. Kalau kalian masih tidak bisa menerima alasan itu, maka terpaksa aku harus bertarung dengan kalian. Cue, aku mundur saja. Kau itu susah untuk dihadapi. Mana mungkin aku akan bilang begitu. Dalam sekejap dia bisa berpindah tempat. Nobunaga,
Diam dulu. Itu yang disebut dengan pimpinan. Mungkin, biarpun aku tidak tahu kemampuan apa yang dia gunakan. Hisoka, aku mau tanya beberapa hal. Kalau ada yang tidak bisa kau jawab, cukup katakan tidak bisa. Apa yang dimaksud dengan rahasia yang dibawa pergi itu? Kemampuan anggota. Apa kemampuan lawan? Tidak bisa dijawab. Bagaimana penampilannya? Tidak bisa dijawab. Apa hubunganmu dengan dia? Tidak bisa dijawab. Sudah cukup. Pengunjung bermata merah atau si pengguna rantai adalah seorang lawan yang menguasai setidak-tidaknya dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan yang digunakan untuk menangkap Ubo. Dan yang satu lagi adalah kemampuan yang digunakan untuk membatasi gerakan Hisoka. Kalau dilihat dari istilah pedang perjanjian, kemungkinan kemampuannya yang kedua itu adalah suatu ikatan yang diberikan kepada lawan. Seperti ikatan atau perjanjian yang dibuat oleh si pengguna rantai untuk Hisoka. Agar Hisoka tidak berbohong dan tidak memberikan penjelasan sedikit pun mengenai dirinya. Kalau perjanjian itu sampai dilanggar, maka nyawa Hisoka akan direnggut dengan suatu cara. Mungkin itulah penjelasannya. Kau memang menyenangkan. Aku pasti akan menghabisi dirimu. Aku akan tetap tinggal di sini. Sebelum mati ada hal yang ingin kulakukan. Jadi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa maksudnya dengan rindu kampung halaman? Mungkin maksudnya adalah homesick. Kalau kita kembali ke markas pusat atau ke rumah, maka setengah dari kita akan mati. Pimpinan, jadi bagaimana? Mau kembali atau tetap di sini? Tetap di sini. Sekarang makan apa ya? Habis dari mana kau? Ke tempat komunitas mafia. Untuk memastikan hari ini ada pelelangan atau tidak. Lalu ada pelelangan tidak, Kurapika? Tidak ada informasi, sepertinya komunitas masih belum membuat pemberitahuan. Kenapa tidak kau beritahu saja kalau semua anggota Ryodan masih hidup? Mungkin dengan begitu mafia akan berubah pikiran. Kemungkinan hasilnya akan sama. Karena komunitas berusaha keras untuk menjaga hubungan antara kota Ryusei, serangan terhadap Ryodan pasti akan dihentikan sepenuhnya. Kalau sudah begini, Kau mau melakukan sendirian? Biar bagaimanapun caranya, itu mustahil. Tanpa adanya bantuan mafia, bagaimana kau mau menghadapi mereka? kau salah, Ryo. Sejak awal, aku memang tidak pernah mengharapkan adanya bantuan dari mafia. Kurapika, biarkan kami membantumu. Apapun juga boleh, asalkan bisa dapatkan uang imbalan. Bukankah uang imbalan sudah dihapuskan? Aku tahu, tapi keinginanku untuk menghentikan mereka masih belum berubah, Kurapika. Kurapika, tolaklah. Tolak ya. Ini menyangkut nyawa. Justru karena itulah aku malah ingin membantumu. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Kita ini kan teman. Teman ya? Baiklah, mari kita bicarakan. Iya. Yang pertama, kita butuh satu orang untuk bertugas mengawasi mereka. Biar aku saja. Targetnya hanyalah wanita yang bernama Pakunoda. Selain itu tak usah dihiraukan. Baik. Lalu aku butuh satu orang supir bergerak bersamaku. Ryo, apa kau bisa? Iya. Kalau aku tugasnya apa? Kau bertugas mengalihkan perhatian mata lawan. Itu adalah bagianmu. Tunggu dulu. Itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Itu berarti dia harus berhadapan langsung lagi dengan mereka. Itu tergantung pada caranya. Memangnya bagaimana caranya? Caranya sederhana. Saat perhatian lawan sedang dialihkan pada Gon, aku menangkap Pakunoda dan membawanya pergi dengan mobil. Caranya kuserahkan pada Gon. Tapi kuharap dia bisa mengalihkan perhatian lawan dalam waktu antara setengah sampai 1 detik. 1 detik ya? Gon, kaulah kuncinya. Apa kau bisa? Masih belum tahu. Akan kupikirkan dulu. Tinggal 6 jam lagi. Seandainya pelelangan diadakan sesuai rencana, maka Ryodan akan bergerak sebelum itu. Coba dengar, Kurapika. Begini permintaanku. Tolong tancapkan pedang Nen juga padaku. Tancapkan pedang Nen padamu. Gon, apa kau tidak mendengarkan? Kalau menyerang orang selain Ryodan, Kurapika akan mati.
Suaramu keras sekali. Kalau begitu, kenapa di jantung Kurapika tertancap pedang, Nen? Kenapa itu? Kalau ku beritahukan lebih banyak, itu akan membuatku menanggung resiko yang lebih besar. Baiklah. Hai, Kilua. Hah? Targetnya adalah pengunjung bermata merah atau si pengguna rantai. Dia menggunakan pedang perjanjian itu untuk membelenggu kata-kata dan gerakan Hyosoka. Biarpun belum jelas dia menggunakan kemampuan tipe Gugenka atau Sosa. Kalau dia memakai rantai ada dua kemungkinan. Pertama, kalau dia punya kemampuan Sosa, dia mengendalikan rantai sungguhan untuk mengalahkan Ubo. Kedua, kalau Gugenka, berarti dia mengalahkan Ubo dengan rantai yang diciptakan dari Nen. Memangnya ada perbedaan antara keduanya? Tentu, kalau bertipe Gugenka, berarti dia bisa berpura-pura bertangan kosong. Itu adalah keunggulan besar. Benar juga. Meski sangat berat untuk bisa menciptakan benda, tapi begitu berhasil, benda itu bisa dikeluarkan dan disembunyikan. Apa mungkin rantai yang diciptakan dengan Gugenka itu mampu menahan kekuatan Ubo yang begitu dahsyat? Mungkin saja. Dia bisa saja menciptakan rantai yang mampu melumpuhkan atau membuat tidur lawan sesaat setelah tertangkap. Asalkan memenuhi persyaratan, pasti itu bisa dilakukan. Susah juga kalau dia memang bertipe Gugenka. Yang lebih jadi masalah adalah kekuatan yang membelenggu Hyosoka. Disebut dengan pedang perjanjian. Artinya, dia harus menepati satu syarat. Benar, besar kemungkinan adalah seperti yang dikatakan pemimpin, yaitu agar Hyosoka tak berbohong, atau tidak memberi penjelasan sedikit pun mengenai si pengguna rantai, atau mungkin juga agar tidak bisa menyerang si pengguna rantai. Biarpun belum bisa dipastikan, mungkin bila Hyosoka melanggarnya maka dia akan mati. Kalau memang mau menghabisi si pengguna rantai, daripada mencari tahu kemampuannya, bukankah lebih penting untuk mencari tahu dulu di mana dia sekarang? Kita mulai kesimpulannya. Yang kau minta itu mungkin saja. Karena kelima rantai ini masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Di antaranya, ada dua yang bisa digunakan untuk menyerang Ryodan. Changeil untuk membelenggu seseorang, lalu menjatuhkannya ke dalam Zetsu. Ini adalah kemampuan untuk menangkap Ryodan. Karena itu, saat bertarung melawan mereka, mula-mula kuhentikan dulu gerakan mereka dengan ini. Kemudian ini adalah Judgment Chain. Kutusukkan pedang ini ke jantung lawan, lalu menetapkan perjanjian agar dia mematuhinya. Kalau sampai dia mengingkari perjanjian itu, dia akan mati. Di jantungku pun tertancap pedang ini. Mulanya saat akan menancapkan pedang pada diriku sendiri, aku bermaksud menetapkan peraturan sederhana, yaitu kalau menyerang yang bukan Ryodan dengan rantai ini, aku akan mati. Tapi bagaimana seandainya serangan terhadap diriku itu melanggar peraturan? Karena peraturan itu ditetapkan setelah menancapkan rantai, kemungkinan akan menjadi perkecualian. Tapi aku tidak punya keyakinan untuk itu. Karena itulah aku mempersempit peraturannya. Serangan dengan Changeil hanya boleh digunakan terhadap laba-laba. Sedangkan kalau mau, aku bisa menggunakan Judgment Chain terhadap orang selain laba-laba. Hanya saja ada syarat untuk menggunakan rantai ini, yaitu saat mataku sedang merah. Mata merah? Kau bisa membuatnya sekehendak hatimu, kan? Aku sudah berlatih, meskipun butuh waktu sampai mataku jadi merah. Perjanjian inilah yang membangkitkan kemampuanku. Aku adalah tipe Gugenka, tapi yang mengendalikan pedang yang sudah dilepaskan dan memaksa lawan untuk mematuhi perjanjian adalah kekuatan tipe Sosa dan Hoshutsu. Tapi seharusnya kau tak bisa menggunakan dua tipe kekuatan itu. Kalau aku dalam keadaan biasa, begitu rantai Gugenka terpisah dari tanganku, maka kekuatan dan keakuratannya akan langsung menurun hingga tak bisa digunakan. Tapi dengan membuatnya tidak terlepas dari jari tangan dan berkat resiko kematian yang kutanggung, masalah ini telah teratasi. Lalu masalah jari kelingkingku ini telah terpecahkan karena keistimewaan tubuhku. Saat mata merah muncul, aku menjadi tipe Tokushisu. Dengan begitu, aku mampu menggunakan seluruh kemampuan yang kupelajari meskipun dari tipe yang berbeda. Aku tidak begitu mengerti. Tapi kalau mata merah sudah muncul,
Baiklah, kau bisa menancapkan pedang Nen padaku juga kan? Peraturannya kuserahkan padamu. Kesiapan dirimu telah kuterima. Apa kau bisa mengeluarkan 3 pedang sekaligus? Setelah tugas dilaksanakan, apa peraturan itu bisa dihapuskan? Kami berdua juga sudah membicarakannya, karena sudah memutuskan untuk ikut serta. Kita tidak boleh setengah-setengah. Tunggu Kilua. Leorio, Jawabannya? Keduanya mungkin saja dilakukan. Tapi ada satu hal yang kalian salah. Aku sama sekali tidak pernah punya niat untuk menancapkan pedang pada diri kalian. tapi kalau sampai aku tertangkap kali ini, kau bisa... Mungkin identitas dan kemampuanku akan terbongkar. Meski begitu, peraturan seperti apa yang harus kubuat untuk menjaga rahasia itu? Apa harus kubuat peraturan kalau kalian tidak boleh tersentuh oleh Pakunoda? Tapi kalau itu sampai dilakukan, malah sebaliknya. Biarpun sampai tersentuh Pakunoda, belum berarti memori kalian akan segera dibacanya. Seandainya dia membaca memori kalian sekalipun, kalian masih bisa menghabisinya sebelum dia menceritakan pada orang lain. Kalian kan tidak perlu mati, karena peraturan yang sudah dibuat sendiri sehingga menghilangkan kesempatan untuk balik menyerangnya. Itu benar juga. Kalau begitu, kenapa kau menceritakan hal itu padaku, meskipun cuma akan menambah resiko saja? Gon, kesiapanmu? Bukan, kesiapan kalian semua merupakan kartu as bagiku. Biarpun rahasiaku nanti sampai ketahuan karena kalian, sedikit pun aku tidak akan merasa menyesal. Aku memiliki teman-teman yang baik. Kau curang, Kurapika. Mendengarmu berbicara seperti itu, aku jadi merasa terbebani daripada sekedar harus mempertaruhkan nyawa. Justru itulah tujuanku. Jadi begitu ya, Kurapika? Kenapa malah tertawa? Hei. Nah, aku berangkat ya, daripada buang-buang waktu. Kilua, hati-hati ya. Iya, serahkan saja padaku. Semangatku sudah mulai timbul. Sekarang kita tentukan kelompok. Mengikuti ramalan, minggu depan kita harus bergerak sesuai dengan kelompok ini. Jangan sampai kita bertindak sendiri-sendiri. Shijuku, Pakunoda, Machi, Kurtopi, Binks, Weitang, Nobunaga dan Sarnak bersama aku. Bonerov, Franklin dan Hyosoka bersiaga di sini. Pimpinan, boleh aku tanya satu hal? Anak-anak kecil itu, mereka mengetahui tempat ini. Ya, biarpun sepertinya mereka tak punya hubungan dengan si pengguna rantai, tapi aku tetap merasa janggal. Anak kecil? Oh iya, aku sampai lupa. Pimpinan, aku sudah menyuruhnya untuk masuk kelompok kita. Hei, aku mengatakan pada pimpinan bukan dengan maksud seperti itu. Begitu ya. Memang kedengarannya dia anak yang menarik. Tapi kalau mendengar dari ceritamu, sepertinya dia tidak akan masuk laba-laba kita. Akan kubuat dia mau. Bagaimanapun caranya, akan kubawa ke sini. Pimpinan, kau tak boleh terpengaruh kata-katanya. Nah, Machi, apa yang mengganjal perasaanmu itu? Sebenarnya aku juga tidak bisa memastikannya. Firasat ya? Firasatmu memang selalu bisa diandalkan. Jangan-jangan pada diri anak itu terdapat suatu hubungan yang sangat penting. Untuk berjaga-jaga, kita tambah saja duplikat markas kita. Kurtopi, bisakah kau membuat 10 gedung lagi? 50 juga bisa. Sepertinya ada yang berbeda dengan kemarin. Tempatnya berbeda. Udah ini mustahil. Yang benar saja. Masa gedungnya bertambah? Kalau sampai ada seseorang yang menyusup ke salah satu markas palsu, aku bisa langsung mengetahuinya. Karena duplikat buatanku juga memiliki fungsi N. Tidak salah lagi. Seingatku kemarin jalannya lebar. Jelas sekali telah berdiri gedung-gedung yang kemarin belum ada. Dipikir seperti apapun ini pasti Nen. Aku tidak tahu ada perangkap apa lagi. Perangkap? Seorang pengguna Nen bisa melakukan hal seperti itu? Sepertinya ini adalah ulah seorang pemilik kemampuan Bugenkah.
Ini memang susah. Gerombolan yang tak terduga. Bahkan ada juga anggota yang bisa menciptakan gedung. Pasti mereka telah menyiapkan satu perangkap di situ. Iya, tapi ini juga merupakan bukti kalau mereka masih bermarkas di sini. Masalahnya, karena gedungnya ada terlalu banyak, pandanganku jadi terhalang. Diawasi dari kejauhan seperti ini pun aku hanya bisa melihat sekitar 20% dari keseluruhannya. Tapi kalau kau mendekatinya dan bergerak tanpa tahu arah, bisa lebih gawat. Itu benar, Kilua. Iya, aku juga tidak akan mau melakukan hal itu. Sekarang pun jantungku sudah berdebar sangat kencang. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau mendengar suara. Suara! Ya! Iya, Tidak, baiklah. Pokoknya kau harus kembali ke titik pengamatan awal. 5 menit lagi akan kutelepon. Zenritsu, bagaimana keadaan sekarang? wah, yang ini lucu juga. Sekarang lebih berat dibandingkan daripada sekedar bajikan. Ayo, ikuti aku. Yang ini bagus. Wah, ini edisi terbatas. Aku harus membelinya. Coba lihat ini. Aku mau ini. Iya, aku mengerti. Tunggu, aku juga mau ke sana. Sekarang akan kulakukan pengecekan terakhir pada semua anggota. Pertama, Sarnak. Informasi mengenai pengguna rantai yang pernah kau dengar dari Ubo, semuanya sudah kau katakan. Iya. Bersama-sama dengan Ubo, aku mencari potret para pegawai yang dipekerjakan oleh keluarga Nostrat dalam situs khusus Hunter. Pada saat itu, orang yang ditunjuk Ubogin adalah kelima orang yang ada dalam foto ini. Meskipun setelah mengetahui tempat penginapan mereka, Ubo langsung pergi. Tapi setelah itu, aku masih terus mencari. Mereka itu bodyguard putrinya. Itu terjadi pada tanggal 1 tengah malam. Kemarin aku juga mencoba mencari situs itu. Ini adalah putri dari keluarga bos keluarga Nostrat. Oh ya, kau bertemu dan mencuri kemampuan meramal darinya. Lalu, ini adalah daftar foto para bodyguard yang kudapat saat memeriksa situs. Sudah bertambah 2 orang lagi. Hebat. Informasinya sudah berubah dengan yang lebih baru lagi. Butuh waktu sehari penuh untuk mencari foto itu, Sar. Setelah ini, tolong kau periksa situs itu lagi. Baik, bos. Bodyguardnya 7 orang. Bisa juga lebih. Ketat sekali penjagaannya terhadap putrinya. Dia sangat sayang terhadap anaknya. Seperti dibandingkan putrinya itu sendiri, kemampuannya lah yang lebih penting. Karena berkat kemampuan meramal putrinya itulah, ayahnya bisa sampai ke posisi sekarang. Tapi, kenapa gadis ini datang ke Yorkshire ya? Mungkin karena ada pelelangan. Pimpinan, Shizuku, Pakonoda, Iya. bagus sekali. Aku ini benar-benar bodoh. Ada apa denganku? Kenapa putri bos sampai datang kemari? Seandainya aku menyadari akan hal itu, pasti dari kita sudah mengetahui identitas si pengguna rantai. Alasan gadis itu datang ke Yorkshire dengan disertai bodyguardnya pasti karena pelelangan. Karena kemampuan meramalnya, aku jadi melewatkan hal yang penting. Menurut informasi di situs Hunter, gadis ini memiliki satu lagi keunikan, yaitu dia adalah seorang kolektor organ tubuh manusia. organ tubuh? Mata merah ya? Ya, masuknya si pengguna rantai ke dalam keluarga Nostrat bukanlah suatu kebetulan. Karena jauh sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa di pelelangan bawah tanah hari ini akan ditawarkan mata merah. Dan Putri Nostrat menginginkan benda itu. Tampaknya target pengguna rantai ada 2. Pertama, balas dendam kepada kita dan mendapatkan kembali mata teman-temannya. Sar, apa di antara benda pelelangan terdapat mata merah? Maaf, aku tidak tahu. Karena di tengah pelelangan aku sudah mengatur agar bergerak secara otomatis. Ada. Aku yakin sudah mengopinya. Kalau tidak salah, duplikat buatanmu juga memiliki fungsi N. Kau tahu ada di mana duplikat mata merah itu sekarang? Asal aku menyentuh benda aslinya. Ada. Ini aslinya. Aku tahu. Benda dengan bentuk yang sama berada di arah sana. 5.500 meter dari sini. Di situ ada pengguna rantai. Lebih baik kita bergegas. Karena aku mengkopinya kemarin malam. Maka dalam beberapa jam lagi akan menghilang.
Apa ada peta? Ini. Dari sini 5.500 meter. Hotel Westek. Pimpinan, biar aku saja yang pergi. Aku mohon. Baiklah. Sebagai gantinya, aku juga akan ikut. Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Asik, baiklah. Aku, Maci, Shijuku, kalian juga ikut dengan kami. Ganti anggota kelompok. Sar, kau tukar posisi dengan Kortopi. Baik. Operasi dimulai. Siapa itu? Room service. Taruh saja di depan pintu. Uang tipnya akan kuberikan melalui bawah pintu. Nah, mari kita makan. Aku harus pindah kerja secepatnya. Badanku sudah tidak kuat lagi. Sedangkan pacarku pun, Elijah, juga ingin segera berhenti bekerja. Tapi susah sekali mendapatkan pekerjaan yang gajinya bisa mencukupi untuk menghidupi Elijah dan anjing-anjing ini. Jadi aku harus bagaimana? Halo? Kilua ya? Iya, siapa kamu? Aku rekan kerja Kurapika. Coba tengok ke sebelah kiri. Hah? Matikan HP-nya. Cobalah memberi satu perintah dengan suara yang sangat perlahan. Angkat tangan kananmu. Hah? Pendengarannya benar-benar tajam. Dia bisa dimanfaatkan. Sebenarnya, siapa dan dari mana asalnya si pengguna rantai itu? Aku juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pedang perjanjian itu. Aku mau mengecek dulu informasi terbaru dari situs. Di tubuhku sama sekali tidak tertancap pedang perjanjian. Itu tidak lebih dari kebohongan besar. Dengan perantara pengunjung itu, kau akan bisa berdua saja dengan pria bersalib terbalik di suatu hari yang panas. Laba-laba berkaki 11 terserang rindu kampung halaman dan akan kehilangan 5 kaki lagi.